latih mitra. Ini adalah proses latih terbang kepada mitra. Ini Pak Ketua Kelompok. Sebelumnya belum pernah memegang remote. Ini sudah bisa langsung dengan kestabilan yang tinggi dari drone ini. Langsung bisa mengoperasikan remote-nya, drone-nya. Ini waktunya kurang lebih sudah berlangsung selama 7 menit. Ketinggiannya juga bisa diatur. Nanti bisa diatur ketinggiannya di atas padi misalnya. Berapa maksimal saja supaya enggak naik. Dia bisa kembali sendiri nih Pak. Kalau mau kasih kembali sendiri ini. Kasih turun Ki. Kasih turun ini. Ini Ya. saja kita tuas kasih turun. Iya. Nah, dia sih mendarat sendiri. Di tempatnya tadi. Biar dari jauh. Iya, biar dari jauh. Nah, baru turun. Dia akan turun sendiri tuh tanpa diapa-apai. Ini akan mendarat sendiri. Jadi landing dengan sangat stabil. Auto back to home. Jadi return to home atau return to take off. Ini hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Ya, Pak Ketua ini, Pak Ketua Pak Samsul ya namanya Pak. ya Samsul Okai. Pak Samsul Akai, Ketua Kelompok Tani yang ada di Pinrang, sudah mampu untuk menerbangkan drone ini. Bagaimana perasaannya tadi Pak waktu menerbangkan? Wah, sangat bahagia Pak. Ini tadinya takut-takut gimana jangan sampai ini tidak bisa dikendalikan. Ternyata enak sekali Pak ya. Ternyata Mudah. setelah diberi petunjuk sangat mudah. Ya, sangat dan waktunya ini cuma kurang lebih, kalau kita flight time-nya cuma 10 menit itu Pak Samsul sudah bisa menerbangkan ini. Ya. Ini karena ini saya lihat remote-nya yang perlu dikuasai. Ini ada tombol naik turun, kemudian arah maju mundur, kiri dan kanan. Ya. Kemudian alat nyemprotnya, keluarnya air dari spoit itu. Ya. Kemudian selanjutnya terakhir, ini walaupun di mana arahnya ini drone, bisa kita kembalikan di tempat semula. Tempat Tempat take off-nya. Tempat terbangnya. Ya, di mana mereka terbang pertama, maka dengan sendirinya kembali di tempatnya Ya. semula. Begitu. Oke Pak, nanti akan dicoba juga ini Pak, kecepatannya itu kita bisa atur kecepatannya walaupun kita tidak atur di sini, dia jalan sendiri Pak, menyemprot. Tidak usah kita pegang-pegang lagi nih, menyemprot sampai di ujung dia kembali lagi menyemprot, Iya. zigzag seperti itu, jadi jalan, itu bisa diatur. Ya. Iya. Nah, bagaimana kira-kira dampaknya Pak? Maksudnya apakah berguna ini dengan proses penyemprotan di lahan pertanian? Oh, saya kira ini sangat berguna, Pak. Ini sangat berguna. Kenapa? Karena selama ini kami di sawah itu menyemprot memakai alat manual. Memakai alat manual itu sangat terbatas. Di samping menyita waktu, kemudian alat yang kita pakai tidak memungkinkan, akhirnya memperlambat proses pekerjaan. Kalau memakai alat ini sangat membantu proses penyemprotan, Pak. Ini sangat cepat, kemudian mudah dan efisien. Ini sangat bagus, Pak, dan sangat membantu. Apalagi musim tanam yang lalu kami termasuk gagal panen, Pak, karena begitu alat yang kami pakai itu tidak menunjang secara maksimal. Iya. Nah kira-kira kalau manual itu Pak di lapangan seperti apa? Kalau di lapangan itu Pak, kalau memakai manual itu bisa memakai waktu berhari-hari dalam per hektarnya. Oh 1 hektar bisa berhari-hari Pak ya? Iya. Karena kenapa saya bilang berhari-hari? Kalau memakai manual itu Pak, kita bawa tangki manual, itu kan kita harus jalan di sawah. Jalan di sawah itu kan becek Pak. Makan waktu berapa lama itu bolak-balik kiri kanan. Akhirnya dalam satu galon atau satu tangki itu
bisa mengambil waktu setengah jam sampai 1 jam untuk kembali lagi untuk jalan itu. jalannya itu. Jadi dalam 1 hari paling bisa 4 galong atau sampai 6 galong atau 6 tangki per harinya. Jadi kalau tidak selesai besoknya harus lanjut lagi, Pak. Dan itu bisa dilupa di mana posisi terakhir. Iya. Dan jadi itu nggak ya merata. betul. Jadi jongkok-jongkok barangkali supaya kelihatan ini alatnya. Iya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi begitu, Pak. Jadi setelah sampai sore hari belum bisa selesai, kan tentunya harus lanjut besoknya. Ya. Iya. Nah, itu pun besoknya kalau kondisi badan memungkinkan, karena ini sifatnya manual. Iya, ya, jangan sampai, mudah-mudahan ya, sehat-sehat saja. Biasa kalau kecapean ya setengah hari aja, Pak, istirahat dulu. Ya, Jadi istirahat makanya dulu. bisa berhari-hari, Pak. Makanya bisa berhari-hari, Pak. Nah, kira-kira dalam 1 hektar itu, Pak, berapa liter digunakan kalau cairannya? Kalau cairan itu, Pak, 1 galongnya itu atau 1 tangki 10 sampai 15 liter 1 tangki. Jadi Itu dalam 1 hektar, biasanya enggak, Pak. Ini dalam 1 hektar memerlukan sampai 12 tangki, 12 galon. 12 tangki, Iya. lumayan, Jadi lumayan satu tangkinya itu 10 literan. Pak. Ya, 10 liter sampai 15 liter. Iya. banyak. Nah, inilah ya. Jadi kalau 1 hektar kan bisa sampai 12 sampai 15 galon, Pak, ya, yang dibutuhkan. Ya. Iya. Saya kira Oke, begitu. Pak. Jadi ini kerjasamanya timnya UNM ini, Pak, Iya. dengan Kemris, Kemristek dikit. ya, Kemristek Brin ya. Iya. Jadi Kemristek Brin dengan UNM nanti Teknologi ini ya, diterapkan teknologi di ini sawahnya diterapkan Bapak. di sawahnya Bapak. Ya, Ini nanti diserahkan ke Bapak ini barangnya. Ya, insya Allah. 2 kelompok tani, Pak Fatahila ya. Iya. Ya, 2 kelompok tani itu saling bekerja sama, Pak, bagaimana memanfaatkan ini secara maksimal. siap. Nanti untuk sustainability-nya mungkin juga kami akan terus mendampingi bagaimana ini dirawat, bagaimana di Perbaiki maintenance, kalau segala masalah diusahakan. rangka. Karena ini kan produk lokal semua rangkanya ini, saya kira kalau masalah rangka tidak ada masalah. Yang perlu perawatan dengan baik itu adalah ini motornya, dan ada komponen elektronik di sini yang harus kita jaga. Kalau hal-hal lainnya saya kira ini lokal semua, sehingga kalau ada sesuatu terjadi apa-apa itu dengan mudah kita bisa benahi. Yes. Iya.